Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Mudah-mudahan setiap kenikmatan kita terjemahkan sebagai sarana untuk beribadah kepadanya dan memastikan untuk tidak menggunakan untuk bermaksiat padanya. Karena nikmat itu penggunaannya satu di antara dua kemungkinan. Usia, harta, jabatan, seragam, pangkat, kenikmatan, itu satu di antara dua kemungkinan. Kalau tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak digunakan sebagai untuk beribadah kepada Allah, maka bermaksiat kepada Allah. Maka pastikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita jadi orang-orang yang pada saatnya nanti pantas mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Pada Buya Solihul Hadi, mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian Pak Tri, para ustadz, para ustadzah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan semua kita berkumpul dari tempat ini menjadi wasilah Allah kumpulkan kita di surganya kala. Amin, Allahumma amin. Masih dalam bab kaifiyatul wudu, cara berwudu Rasul. Mudah-mudahan malam ini selesai sehingga nanti langsung kita praktekkan ya. Disebutkan wudu itu rukunnya 6. Yang pertama mencuci atau membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai melalui siku-siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki sampai melewati mata kaki. Tertib dia, berarti nggak boleh kepala dulu baru kaki, atau kaki dulu baru kepala, nggak. Jadi tertib. Kemudian mualat itu tanpa jeda, langsung gitu ya. Jadi dari nyuci anggota kepala langsung, dari wajah langsung ke tangan, langsung ngusap kepala, langsung nyuci kaki, itu langsung namanya mualat. Jadi nggak boleh dari nyuci kepala, dari ngusap kepala, kemudian kita ngobrol-ngobrol dulu, kemudian nyuci kaki kanan, kemudian kita pindah lagi tempat, balas SMS gitu, wih proyek nih gitu kan. Kemudian baru nyuci kaki kiri, enggak gitu. Jadi harus mualat, harus langsung. Kemudian disebutkan kalau yang lain nyucinya 3 kali, anggota tubuh yang lain 3 kali. Tapi khusus untuk kepala itu ngusapnya cuma sekali. Mengusapnya cuma sekali. Karena kalau dia ngusapnya lebih dari sekali, maka sama dengan mencuci. Oh ya, makasih. Barakallah. Yang berikutnya, Rasul mengajarkan kepada kita dari Abdullah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Jadi adalah Rasulullah disebutkan itu ketika dia mengusap kepalanya, maka dia aqbala bi yadayhi. Jadi dia mulai dari depan dengan tangannya, wa adbara, kemudian ke belakang. Gitu ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, dalam riwayat lain,
bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya, kemudian ke belakang sampai kofa, sampai tengkuk, kemudian mengulang lagi pada depan lagi ke tempat dia memulai. Jadi dari depan, mohon maaf Bapak boleh sambil pegang-pegang kepala gitu ya. Dari depan, kemudian ke belakang sampai melewati apa namanya? Batas rambut kita terakhir, kemudian mulai lagi ke depan lagi. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Amr dalam sifat wudunya Rasulullah SAW, summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunai wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunai. Nah, jadi kalau tadi mengucap dimulai dari depan ke belakang sampai kofa, kemudian sampai depan lagi. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ketika dia dari depan ke belakang ke depan lagi, mengakhirkan itu dengan memasukkan jari ini ke dalam lubang telinganya, mencuci dalamnya, kemudian jempol ini nyuci belakang. Jadi Bapak dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian tangan ini jari masuk ke dalam sini, bersihkan ini, baru yang jempol belakangnya. Jadi sifat nyuci kepalanya seperti itu. Nah, baik kita praktekkan ya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, ketika berwudu niat itu dalam hati. Tapi kalau Bapak masih mau bertalafuz seperti mazhabnya Imam Syafi'i, silahkan. Allahumma nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas kecil, wudu dengan mengangkat fardhu lillahi ta'ala. Tapi nggak pakai itu juga nggak apa-apa, karena niat dalam hati. Kalau sudah terucap bukan niat lagi, tapi nggak apa-apa kalau Bapak mau pakai. Dan nyampe kita, karena fikih ini dibuat dalam rangka memudahkan orang beribadah. Jangan nyampe nanti gara-gara beda niat nanti bikin masjid baru gitu ya, kayak di Kelapa 7 itu ya disebutkan itu. Jadi Bapak-bapak, begitu sudah mau berwudu, pastikan keran itu jangan full, kecil aja. Jangan juga netes, kecil-kecil aja gitu ya. Karena disebutkan Rasulullah itu kalau berwudu itu kira-kira airnya hanya menggunakan 1 mud atau 1 mangkuk. Berapa 1 mud? 2 telapak tangan begini nih. Ini 1 mud. Jadi Rasulullah itu ketika berwudu itu menggunakan air yang 1 mud. 1 apa namanya? 1 cup tangan kita inilah ya, gitu. Dan kalau dia mandi, Rasulullah itu menggunakan 1 sok atau kira-kira 5 mud kita nih. Kalau mandi itu kira-kira begini. Maka kadang-kadang ada orang mandi jebar-jebur itu. Nah, iya, nggak nyunah gitu, nggak nyunah. Jadi kalau Bapak terpaksa harus menggunakan keran, pakai keran, maka pastikan air keran itu kecil. Karena disebutkan la tusrifil wudu wa in kunta fi ma'in jarin. Jangan boros ketika berwudu walaupun engkau berada di air yang mengalir. Di sungai aja kita nggak boleh boros-boros menggunakan air. Antum bayangkan di sungai gitu ya, apalagi di tempat lain. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak boros, karena boros itu perilaku temannya setan, dan setan tempatnya di neraka. Kemudian begitu kita menyalakan air kecil, Bapak-bapak, jadi wudu, cuci tangan gitu ya, dibersihkan masih pakai air kecil, kemudian ngambil air dari tetesan tadi untuk kumur-kumur, sambil kumur-kumur sambil gini, sambil kumur-kumur ngambil sedot, kemudian air itu dia taruh ke atas ke hidung kita, sedot gitu. Kemudian baru
Ya gitu. Ini dalam satu riwayat kumur-kumur langsung istinsak. Tapi kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Kumur-kumur 3 kali, istinsak dengan yang berbeda, dengan air yang berbeda 3 kali. Tapi kalau bapak mau pakai yang satu gerakan, satu air 2 gerakan, itu lebih afdol. Jadi bapak mau kumur-kumur, gitu. Itu langsung, itu lebih afdol dibandingkan bapak kumur-kumur sendiri, istinsak sendiri, gitu ya. Kemudian cuci muka. Dari ini nyuci muka. Batasan muka mana? Batasan muka. Batasan muka itu dari daun telinga. Dari ini mulai ada daun telinga sampai daun telinga berikutnya. Kemudian ujung dagu kita sampai batas awal orang punya rambut normal. Kan ada orang punya rambut yang mulai di sini ya. Nah, yang normal. Jadi dari sini sampai kira-kira sinilah gitu, yang normal, yang normal. Jadi nyuci gimana? Wudu, ngambil air tadi, setiap ada genangan kecil aja itu sudah sah untuk dia mencuci muka. Jadi nyuci. Gitu. Kadang-kadang orang nyuci muka cuma gini-gini aja, itu nggak sah. Kenapa? Karena harus dari sini, ini sampai batas bawah sini, kemudian sini sampai sini. Jadi harus cuci. 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai dengan melalui siku-siku. Jadi nyuci, dialirkan, disebutkan Rasul mengalirkan air ke siku-siku. Jadi kalau ngambil air, kira-kira mohon maaf, nah, baru cuci. Gitu ya. Mohon maaf. Kemudian mengusap kepala. Jadi tangan kanan kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala. Jadi bisa ngambil air pertama, kemudian dibuang airnya, ngusap dari depan ke kofa, ke punuk lagi, tengkuk, kemudian ke depan lagi, kemudian turun ke telinga, jari telunjuk bersihkan dalam telinga, kemudian jari jempol membersihkan punggung telinga. Kemudian mencuci kaki di sela-sela kaki, bukan hanya nyiram air, kemudian sampai melewati mata kaki. Jadi disebutkan sampai setengah betis, jaga-jaga ihtiyaton. Karena disebutkan ada orang dia berwudu, kemudian ada anggota wudunya itu kira-kira 1 ruas kuku kita itu nggak kena air. Rasulullah perintahkan pada orang tersebut untuk mengulang berwudu. Kenapa? Karena kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Maka bapak boleh, begitu bapak selesai wudu, kemudian lihat jemaah lain anggota wudunya kurang, kena, maka boleh tegur. Sehingga apa? Bapak mendapatkan pahala orang yang mengerjakan berwudu, mendapatkan pahala orang yang sholat. Gitu. Maka jangan diam-diam aja. Gitu. Kemudian selesai doa, selesai itu langsung menghadap kiblat doa. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian ada lagi dalam riwayat lain langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sehingga apa? Disebutkan fadilahnya, dosa mata kita itu akan berguguran seperti bergugurannya air yang netes dari wajah. Dosa tangan kita itu berguguran seperti bergugurannya tetesan-tetesan dalam
tangan kita. Dosa kaki kita melangkah itu berguguran dengan bergugurnya tetesan-tetesan terakhir dalam wudu kita. Tapi ini dosanya dosa yang tidak sengaja. Dosa-dosa kecil yang tidak sengaja itu bisa gugur dengan wudu kita. Tapi kalau dosa-dosa yang disengaja itu perlu bab lain untuk menghapuskannya. Apa yang nggak sengaja? Contoh. Kalau kita pengajian, satu piring ada 3 snack, ada 6 snack, gitu ya, untuk jatah 2 orang. Berarti kan jatahnya 3 itu. Bapak ngambil sudah 4. Segitu amat Ustadz ini. Jadi ini bab wudu ya. Jadi sudah praktek kita. Jadi harapannya nanti Bapak wudu jangan pakai air yang boros. Bapak boleh ngobrol juga boleh, tapi jangan sampai ngobrolnya itu boros air. Kalau Bapak harus ngobrol karena disapa orang, patikan air gitu. Dan biasanya menggunakan keran itu lebih boros dibandingkan menggunakan gayung. Menggunakan air keran itu lebih boros. Maka dipastikan dengan air yang keran yang kecil. Dan urusan-urusan kita dengan pakaian itu sudah selesai. Biasanya sudah ngidupin keran baru gulung-gulung pakaian gitu ya. Jadi sudah selesai urusan-urusan tangan, sudah selesai gitu. Berikutnya, kalau tata cara wudu sudah selesai, nah ini sebelum kita berwudu disebutkan subbab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqada ahadukum min naumi fala yunsir idza staiqada ahadukum min naumi falyudkhil yadahu fil ina'i fa innahu la tadri aina batat yadahu. Jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, jangan sekali-kali mencelupkan tangannya ke dalam tempat air, karena dia nggak tahu di mana tangannya ketika dia tidur. Jadi bapak-bapak tidur atau ibu-ibu tidur, nggak boleh tiba-tiba bapak ngambil air gayung di dalam bak, itu nggak boleh, gitu ya. Apalagi mencelupkan tangan ke dalam itu. Kenapa? Karena bapak nggak tahu di mana tangannya parkir ketika tidur. Karena ada orang tidur kan sambil garuk-garuk depan belakang. Begitu bapak memasukkan tangan ke dalam bak sampai nyelup, sampai masuk dalam air, itu air yang tadinya bisa untuk berwudu, bisa mencuci dari hadas, itu nggak bisa lagi, jadi air yang mustakmal, nggak bisa digunakan. Kemudian disebutkan bab tentang istinsak. Idza staiqada ahadukum min naumi falyastansir salasan fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi, muttafaqun alaih. Jika kalian bangun dari tidur, maka istinsar, gitu ya. Karena syaitan itu bertempat di rongga hidungnya ketika ia tidur. Jadi ini perintah untuk kita bersih-bersih hidung ketika bangun dari wudu. Ada ulama lain menyebutkan maksudnya bukan hanya membersihkan dari hidung, tapi berwudu. Karena berwudu itu pasti membersihkan hidung. Maka kalau bapak bangun tidur kadang-kadang lambat geraknya, bangun tidur bersihin mata dulu, gini-gini dulu, ngopel dulu, gitu ya, lama gitu. Dianjurkan dalam Islam bangun tidur wudu, karena wudu pasti bersih-bersih telinga, pasti bersih-bersih hidung.
Ini hadisnya hampir sama. Idza staiqada ahadukum min naumi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, muttafaqun alaih. Jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, maksudnya tidur malam, tidur siang sama aja gitu ya. Fala yaghmisu yadahu fil ina. Jangan sekali-kali memasukkan tangannya dalam tempat air. Hatta yaksilha salasan, sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri ayna batat yadahu. Karena dia nggak tahu di mana tempat tangannya ketika dia tidur. Jadi gimana? Dicuci tangannya 3 kali. Gitu. Kemudian disebutkan dari hadis Laqit ibn Sabrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Jadi asbigil wudu itu apa ya? Kalau dalam bahasa itu untuk kita mensempurnakan wudu. Kemudian khallil bainal asabi. Jadi celah-celah jari itu harus dibersihkan. Wa baligh fi istinshaq. Jadi Bapak istinshaq. Kumur-kumur istinshaq atau kumur-kumur baru istinshaq. Jadi enggak apa-apa. Tapi afdolnya yang sekali gerakan bisa dapat 2, satu air bisa dapat 2 gerakan. Istinshaq. Jadi istinshaq itu bisa membersihkan penyakit-penyakit seperti polip, kemudian sinus, kemudian bisa migrain, sakit kepala, darah tinggi, itu bisa sembuh dengan istinshaq. Kecuali pening-pening hutang itu nggak bisa, harus bayar hutang dulu gitu kan. Kemudian disebutkan, nah ini kan ada orang mengatakan gini, wudu itu yang penting rukun-rukunnya apa? Wajah, tangan, kemudian ngusap kepala, kaki. Disebutkan dalam hadis, idza tawadda'ta famatmit. Jika engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Ini jadi isyarat wudu itu bukan hanya rukun-rukunnya itu, gitu ya. Tapi semua yang disebutkan itu udah bagian dari rukunnya. Gitu. Jadi kalau wudu Anda harus berkumur-kumur. Kemudian disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia mencuci sela-sela jenggotnya. Yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot gini-gini. Kenapa gini? Saya cinta sama Rasul, saya ngikut aja gitu. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Pernah dia naik kuda, kemudian kudanya itu diangkat, diputarkan di satu tempat, diangkat, gitu diangkat. Kenapa kamu lakukan ini? Saya pernah lihat Rasulullah melakukan ini di tempat ini. Atau kayak Umar, ya Hajar, alimtu annaka hajarun la tanfa wa la tadur, walaula anni ma ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabiltuka. Jadi dia melihat ada orang-orang yang sudah mulai berkerumun rebutan nyium Hajar Aswad. Kemudian dia katakan, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini batu biasa yang tidak bisa nolak bala, tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Kalau saya tidak melihat Rasulullah cium kamu, saya tidak akan pernah cium kamu. Cuman karena saya lihat Rasulullah cium kamu, saya cium. Itu Hajar Aswad. Sikap kita harus begitu, apalagi batu akik atau batu yang lain, nggak boleh berlebihan. Gitu. Nggak boleh berlebihan.
Kemudian disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah itu mencuci anggota wudhu sekali. Dalam riwayat lain mencucinya 2 kali. Dalam riwayat lain mencucinya 3 kali. Gimana Ustadz? Boleh Anda lakukan semua. Sekali itu wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali Anda makruh karena berboros menggunakan air. Jadi boleh Bapak sekali wudhu pakai 1 gerakan cucian, besok pakai yang 2, besok pakai yang 3, nggak apa-apa. Berarti ini sifat sunnahnya adalah tanawu, sunnah yang bermacam-macam, boleh gitu. Boleh. Seperti Anda sholat, begitu sami Allahu liman hamidah, ada yang bersedekap, sami Allahu liman hamidah, nggak bersedekap nggak apa-apa. Gitu. Sesekali boleh Anda pakai gunakan yang bersedekap boleh, yang tidak bersedekap boleh, karena hadisnya sahih semua. Gitu. Sehingga kita pernah melakukan sunnah itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang kaifiyatul wudu, tentang tata cara wudu? Ya silakan Mas Bari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Jadi Anda wudhu pakai spray itu ya. Boleh, boleh. Karena kita sudah di Masjidil Haram gitu ya. Kalau kita wudhu lagi, hilang tempat kita itu. Walaupun kita gelar sejadah, semua orang dibuang sejadahnya. Karena pernah saya datang di Masjidil Haram itu, sholat Jumat datang jam 10. Oh ternyata sudah di luar Pak, di luar jauh bener itu pokoknya. Ada orang dari Pakistan, dia batal, ditinggalin sejadah, nitip sama teman sebelahnya. Tolong pakai bahasa isyarat. Saya mau wudu gitu makan rasanya. Tolong saya nitip sejadah mau wudu. Datang orang dari Cina mau pakai tempat itu. Ya saya, la ya juz, haram nih. La, hadza kullu haram lillah. Nih. Semuanya ini haram, tanah haram, punya Allah bukan punya kamu nih. Lah orangnya lagi wudu gitu. Lah gitu, berantem itu Pak. Berantem itu. Sampai polisinya ya Allah gitu kan. Artinya ya kalau begitu kejadiannya boleh Anda wudhu pakai semprot itu sot gitu ya. Atau pakai air segini lah. Pakai air aqua ini cukup lah. Wudhu di tempat itu buat bisa. Nah kalau buang-buang nggak bisa, harus buang-buang gitu ya. Boleh. Kumur-kumur gimana ya, semprot gitu nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua tadi apa? Oh, kumur-kumur istinsak. Jadi tadi disebutkan wabalik fi istinsak illa antakuna shaiman. Anda boleh istinsak keras gitu, sekeras gitu. Itu boleh, tapi kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa istinsaknya sekedarnya aja. Gitu aja. Tapi kalau wudu biasa nggak puasa itu boleh gitu. Sampai kita keluar air mata gitu ya. Itu boleh. Jadi fungsi istinsak itu ternyata secara medis itu bisa mengalirkan oksigen ke otak. Maka orang yang wudunya baik, istinsaknya bagus, dia bisa terhindar dari penyakit pikun, stroke. Gitu. Maka dari wudu itu harus benar wudunya. Gitu. Jadi kalau berwudu Ramadan, boleh nggak kita Ramadan kumur-kumur? Boleh. Yang nggak boleh kalau kita sengaja kumur-kumur untuk
seger gitu kan. Ya niat, ya kita tahu, ya kayak sikat gigi lah. Sikat gigi itu tidak dilarang dalam berpuasa. Banyak orang waktu puasa takut sikat gigi. Alasannya bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di akhirat diganti sama Allah dengan bau minyak kasturi. Itu nanti di akhirat. Di dunianya kayak mana itu? Jadi logikanya gini, kalau bau mulut yang disebabkan lambung kosong itu diganti sama Allah dengan bau minyak kasturi, apalagi kalau bau mulutnya itu wangi. Gitu. Kalau wangi berarti lebih wangi lagi. Ini kadang-kadang untuk memastikan orang puasanya bagus dengan bau. Nah, gitu. Boleh kita ini. Sikat gigi itu boleh. Tapi nggak boleh berlebihan. Odolnya sengaja gitu nggak boleh. Gitu. Atau sengaja kumur pakai apa? Kuah pindang gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh. Ada lagi? Pak Nur? Jamaah baru nih kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air. Bagaimana cara kita pakai teknologi yang tidak punya keran yang bisa untuk mandi? Karena kalau kita pakai bak yang mungkin ukurannya kurang dari yang dibutuhkan oleh kami. Iya. Bak itu 200. Iya. Kira-kira 200. Iya. Jadi gimana kan air mengalir itu yang mana Ustaz? Apa kita pakai keran, kita masuk ember, kita mandi? Iya. Rasulullah itu mandi, kemudian ada sisa-sisa air mandinya itu netes lagi ke dalam baknya. Gitu. Makanya perlu gini Pak. Dulu pernah saya ajarkan, disebutkan dalam hadis. Hadis Utsman bin Affan itu manggil budaknya untuk membawakan air untuk berwudu. Kemudian dia tuangkan air sedikit ke tangannya, dicuci, gitu ya. Sudah cuci 3 kali. Kemudian tangan yang bersih tadi dia masukkan ke dalam tempat air tadi. Nggak mustakmal, enggak, sudah bersih tangannya masalahnya. Kecuali kalau tangan Anda entah dari mana belum Anda bersihkan, Anda masuk ke dalam itu, nah baru air itu mustakmal. Sama dengan mandi. Begitu tangan kita sudah bersih, kemudian kita siram anggota tubuh kita, ada netes-netes sedikit, itu nggak apa-apa. Nyemplung ke dalam bak, kan nggak mungkin kita mandi. Namanya orang mandi kan refleks aja kan, nah netes gitu ya, nggak apa-apa, bukan mustakmal. Kenapa? Karena sudah bersih kita, gitu. Sekarang contoh gini, kita punya air di rumah kita nggak nyampe 2 kula, Kemudian di situ airnya ketetesan tai tikus atau cai cicak. Padahal air kalau dia kurang 2 kula, pasti kalau ketetesan sesuatu pasti berpengaruh, sehingga jadi mustakmal. Jadi gimana caranya? Nggak mungkin kita buang, kalau buang sayang. Cukup kita alirkan air, kerannya kita hidupkan sehingga penuh seperti mau ngalir, netes gitu. Nah kita pakai, itu dianggap sebagai air yang mengalir, boleh kita gunakan, gitu ya. Kita punya bak kecil, kalau kita gunakan di situ ada tai tikusnya, itu nggak boleh lagi, sudah mustakmal. Jadi gimana? Dialirkan, kerannya dihidupkan sampai dia penuh seperti dia mengalir. Nah baru kita pakai untuk mandi, untuk wudhu boleh, karena dianggap sebagai air yang mengalir. Itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu ada nggak? Nggak ada.
Ya. Kalau dia pakai gayung ya. Jadi pakai gayung kan sebelah-sebelah. Bagaimana dengan ngusap kepala? Jadi Bapak ngambil air di tangan kita ini, kemudian ditumpahkan di tangan ini, baru ini. Ngambil air, gitu ya. Udah dapat air, diusapkan tangan, kan ini udah buang nih, gitu baru. Itu ya. Masalahnya ini ibadah mahdoh, ibadah yang ada aturannya, gitu ya. Jadi nggak boleh kita berkreasi, nggak boleh, karena ini ibadah mahdoh. Beda dengan ibadah jual beli. Ibadah jual beli itu jual beli apa saja boleh, yang penting barangnya itu milik kita sendiri, yang kedua barangnya ada, yang ketiga barangnya itu suci. Barangnya suci, contoh makanan, sayuran, ini gitu ya. Kalau kayak kucing boleh nggak jual beli? Nggak boleh jual beli. Gitu. Darah boleh nggak jual beli? Nggak boleh jual beli darah. Gitu. Terus barangnya ada, punya kita, nggak boleh kita jualin barang orang kecuali ada wakalahnya, ada surat kuasanya. Dan barangnya mungkin dipegang, mungkin diterima. Ini saya punya ayam bangkok, saya jual gitu, boleh. Ayam bangkoknya lari di hutan, itu saya jual tuh di hutan tuh. Bapak suka burung kacer, itu di atas pohon itu ada burung saya tuh, belilah gitu. Nggak boleh sampai didatangkan burungnya. Atau di kolam ini ikan lele punya saya semua nih, sampai benar-benar diangkat baru jual. Nggak boleh pakai sesuatu yang masih di dalam tanah, itu nggak boleh. Bagaimana dengan jual beli orang singkong? Kan masih di dalam tanah, boleh. Jadi gimana? Ada berapa ribu batang, kita ambil sampel dikalikan pakai ilmu kirologi, kiro-kiro. Kiro-kiro ini berapa ini? Dulu waktu kuliah kan ada pelajaran kirologi kan, kiro-kiro, taksir berapa kira? Itu ya. Ada lagi? Ya. Boleh. Baik. Lagi berwudu boleh kita ngobrol sama orang lain, boleh. Yang penting tertib, mualat, dan tidak boros air. Kalau terpaksa harus ngobrol, kerannya dimatikan. Jangan sampai anggota tubuh terakhir itu kering kita baru melanjutkan yang lain, nggak boleh. Jadi selama masih basah anggota tubuh kita, contoh kita baru nyuci muka, ditanya ngobrol sama komandan kita, kalau nggak tuh nanti suruh push up, gitu kan? Atau nanti suruh kamu nggak jawab salam saya, sana cabut baliho, gitu kan? Gitu. Jadi boleh kita jawab salam dia, kita patikan keran, itu boleh. Nah begitu sudah selesai jawab, ini belum kering, kita lanjutkan wudhu kita boleh. Tapi kalau kering, ngulang lagi dari awal lagi. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Ada hukum ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, boleh. Anda mau untung 5 kali lipat, 10 kali lipat, boleh. Cuman seandainya posisi kita seperti pembeli, redo nggak kita? Nah gitu. Pada akhirnya boleh. Kalau kita posisinya seperti pembeli, redo nggak kita? Kalau nggak redo maka jangan lakukan. Gitu. Itu ya. Maka suatu saat Abu Hanifah itu kan penjual kain ya. Abu Hanifah ini
Makanya para ustadz, para dai itu harus punya pekerjaan. Jadi pekerjaannya bukan hanya jadi dai, tapi dia punya kerjaan lain, bisa menopang dakwahnya. Sehingga kalau kita jadi pengusaha, lidah kita tidak dibeli penguasa, gitu ya. Maka kayak teman-teman di Muhammadiyah itu bagus, hidupilah Muhammadiyah, jangan numpang hidup di Muhammadiyah, gitu. Boleh kita gitu, cuman harus punya usaha, gitu. Nah, Abu Hanifah itu ketika dia sedang dagang, kebelet hajat ke belakang. Kemudian dia bilang pada tetangga yang dagangnya atau pembantunya, tolong nanti kalau ada orang membeli baju ini, kasih tahu aibnya ya. Ini aibnya di sini, cacatnya gitu. Harganya sekian. Gitu. Toiletnya kan jauh, dulu toiletnya jauh. Gitu. Begitu dia selesai dari hajatnya, dia lihat barangnya dibeli sama orang. Berapa barang kamu beli berapa barang ini? Sekian ya. Loh, nggak kamu tawar? Enggak, saya suka kok gitu. Kata pembelinya. Terus dia datang ke tokonya. Tadi kamu terangkan nggak aib-aib cacat-cacat di dalam dagangan itu? Saya lupa tuanku, tapi dia suka banget gitu. Kalau gitu, ini kembaliannya tolong pulangin ke orang itu. Tapi dia redo. Masalahnya kalau kamu tahu aib itu redo nggak? Enggak, maka kembalikan. Gitu. Itu kira-kira. Jadi dalam Islam itu berkah itu lebih penting dibandingkan keuntungan. Kalau berkah, maka dia akan bertambah, membahagiakan. Tapi kalau untung banyak belum tentu membahagiakan. Itu kira-kira. Isya jam berapa? Berapa menit? Oke, satu lagi. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi praktek nyuci wajah seperti anggota tubuh yang lain. Kalau tubuh lain kan tangan kanan dicuci tangan kiri cuci tangan kanan. Tapi kalau untuk wajah, kepala itu kedua tangan ikut. Gitu. Kedua tangan ikut. Gitu ya. Jadi kalau nyuci wajah ya ambil air, ada genangan, ambil lagi. Ambil lagi. Gitu. Ngusap muka, kepala, ambil air, dibuang airnya, ngusap depan, belakang, gitu. Sekali aja. Ada lagi? Ya, kita jeda azan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi kita praktekkan itu tata cara wudhu secara teori ya untuk laki-laki. Prakteknya kalau perempuan lain. Kenapa? Karena kondisi. Karena laki-laki ini kan auratnya cuman dari pusar sampai melalui lutut, sampai melalui lutut. Kalau bapak kelihatan lututnya itu sudah kelihatan auratnya, gitu ya. Kalau perempuan kan enggak, auratnya itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan dan baliknya, gitu ya. Jadi ketika mereka berwudu itu nggak bisa mereka wudu seperti kita. Kalau kita wudu kan cuman pakai sarung masih bisa, gitu ya. Kalau mereka di tempat luar nggak boleh. Jadi gimana? Jadi ketika mereka mengusap kepala itu tidak bisa mengusap secara sempurna, sehingga mereka cukup mewakilkan ngambil air, kemudian kerudungnya agak dilonggarkan, kemudian dia ngusap sebagian kepala, gitu. Kemudian ngambil air, taruh di belakang, gitu. Dan yang diusap adalah rambut kepala yang ada di kepala. Tapi rambut kepala yang ada di tempat lain nggak perlu diusap. Itu kira-kira, gitu ya.
Kemudian kita sebutkan dalam hadis lagi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat itu bercahaya karena bekas dari wudu. Maka barang siapa yang ingin cahayanya panjang, maka dia harus sering-sering berwudu. Harus banyak melakukan berwudu. Jadi wudu itu Pak, nggak harus kita batal baru berwudu. Orang batal harus berwudu, tapi orang yang berwudu boleh dia memperbaharui wudunya, gitu ya. Ada orang sholat wudunya dari zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Bisa, nggak apa-apa. Tapi dia dengan dia berwudu berkali-kali itu lebih baik. Seperti disebutkan dalam riwayat, ada 2 orang sahabat itu pasukan Sariyah, pasukan pengintai. Begitu ngintai musuh, kemudian mereka kehabisan air hanya cukup untuk minum, sehingga mereka bertayamum. Begitu tayamum, sholat, begitu sholat hujan datang. Yang satu meneruskan sholatnya, yang satu membatalkan sholatnya karena ada air, sehingga dia berwudu lagi. Nah, keduanya menghadap Rasulullah. Kemudian Rasul katakan, kamu benar mendapatkan 2 pahala, kamu mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Karena yang satu berwudu bersuci dengan 2 cara, yang satu bertahan dengan 1 cara. Kalau Bapak lagi tayamum, kemudian hujan, tayamumnya batal. Tapi kalau lagi tayamum, kemudian Bapak sholat, hujan, gak batal tayamumnya. Gitu. Kalau wudu itu bisa untuk beberapa kali sholat, tayamum juga bisa untuk beberapa kali sholat. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Karena pernah membaca artikel Ya. orang Arab karena sakit migrain itu sampai stroke, dan akhirnya orang itu berobat ke Eropa, tepatnya orang Kristen lah, negaranya. Kemudian setelah ditanya sakit apa Pak? Stroke. Nah, jadi orang itu diketawakan sama dokter ya. Diketawakan. Lah bukan Bapak dari Arab? Iya, gitu. Alangkah anehnya, sudah berapa ratus tahun itu diajarkan cara mengatasi orang itu biar nggak sakit kayak gini. Kok Bapak tambah orang Arab sendiri, orang Islam kok nggak melakukan? Nah, kira-kira apa ditunggu? Apakah Bapak kalau wudhu itu nggak istisaq tadi gitu, nyedot air dari hidung gitu tadi? Rupanya gara-gara tidak melakukan itu saja, Iya. sehingga orang itu sakit sampai stroke, Iya. sakit kepala, migrain. Iya. Jadi gara-gara sekecil itu, Iya. sunnah yang diajarkan Rasul, bisa mencegah orang itu sampai sakit seperti itu kan? Iya. Ini sharing dari Pak Haji Solihul. Jadi Rasulullah itu bukan seorang dokter, tapi bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah dia berkata bertingkah laku dari hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan padanya. Artinya kalau kita berwudu dengan baik dan benar, insya Allah kayak penyakit sinus gitu ya, pilek-pilek tuh nggak lama. Iya. Kalau kita termasuk bisa jadi. Kalau kita istinsaknya benar, itu sinus, polip, migrain, kemudian sakit-sakit kepala yang akut itu bisa sembuh insya Allah. Cuman kan kadang-kadang kita ini kan yang penting gugur kewajiban, yang penting wudu lah gitu.
Sholat yang penting gugur kewajiban. Gitu. Ya, termasuk ini apa namanya, sholat Jumat. Saya sering katakan, mohon maaf, bapak ngomong gitu, itu saja dianggap tidak sempurna sholatnya. Apalagi bapak tidur. Gitu. Kalau ahli dunia saja untuk mendapatkan dunianya, orang nonton bola gitu ya, itu punya persiapan. Nonton bola, cari kacang, minum kopi, tidur siang gitu ya. Kenapa kita tidak punya persiapan untuk sholat Jumat? Dan memastikan khotib ini pasti ngomong sesuatu yang penting sehingga kita tidak tertidur. Tapi kalau kita, udahlah kayak kemarin paling gitu ya. Iya, kita nggak nganggap penting apa yang diucapkan khotib gitu. Maka lagi-lagi para jamaah sekalian, kalau orang untuk mendapatkan dunia itu butuh persiapan, termasuk sholat Jumat itu butuh persiapan, gitu ya. Boleh kita datang Jumat duluan, kan Jumat itu tertibnya, mohon maaf, tertibnya itu bapak datang duluan, mandi wajib, pakai pakaian yang paling bagus, paling bersih, pakai minyak wangi, datang duluan, tahiyatul masjid, baca Quran, wirid, zikir, istighfar banyak, tidur sejenak. Itu diantara sunnahnya. Tapi kalau bapak datangin terlambat, jangan niat tidur sejenak. Datangnya sudah telat, tidur sejenak. Sunnah Rasul. Begitu bangun, ini masjid apa nih? Aliran apa? Nggak ada khutbahnya nih. Oh, bapak. Oke, akhirnya salah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai menggunakan kanannya dalam segala urusan. Dalam menggunakan sandal atau sepatunya, cara menyisirnya, kemudian bersucinya itu menggunakan anggota yang kanan, ya, tangan kanan duluan. Kemudian disebutkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin berwudu, maka mulailah dengan anggota kanannya. Jadi ini terjemahan, walaupun nyucinya wajah dulu, tangan dulu, kemudian kepala dulu, baru kaki, tapi tetap menggunakan tangan kanannya. Kemudian dari Mughirah Ibnu Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, atau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu masaha binasiyatihi wa alal imamati wa khuffaihi. Jadi Rasulullah itu mengusap nasiyatihi, ubun-ubun ya, ubun-ubunnya, mengusap ubun-ubunnya, dan di atas imamahnya. Jadi ini terjemahan tadi, kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu tidak mungkin mengusap ke seluruh anggota tubuhnya, anggota kepalanya. Kenapa? Karena dia pakai hijab. Maka dia cukup mencuci nasiyahnya, ubun-ubunnya, gitu ya. Masukkan tangannya ke dalam ini ubun-ubunnya. Nah, Rasulullah itu termasuk orang yang tidak melepas imamah, sorban yang diikat di kepala itu nggak dilepas, sehingga memungkinkan Rasulullah mengusap nasiyatihi, kemudian mengusap kepalanya, mengusap
imamahnya itu, apa sorbannya diusap, dan mengusap sepatunya. Nah, ini jadi dalil kalau seandainya bapak ibu ada luka dan lukanya nggak bisa kena dilepas perbannya, nggak bisa kena air, maka diusap di atas jabiroh namanya, di atas perban, ngusap di atas perban. Gitu. Ngusap bukan basahin. Kalau basahin ya sama aja nanti, gitu ya, diusap. Nah, ini disebutkan dari An-Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'ala mirfaqaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu itu mengalirkan air ke mirfaqah, ke siku-sikunya. Jadi air dialirkan ke siku-siku. Kalau kita nggak nyucinya kadang-kadang dari siku-siku ke bawah, itu nggak boleh. Jadi harus dari tangan sampai dengan siku-siku, bukan siku-siku ke ujung jari, bukan. Karena selama ini kadang-kadang kita yang penting berwudu. Jadi wudu ini, mohon maaf, wudu ini termasuk ibadah mahdoh. Seperti hanya sholat, dia ada aturan dan kita tidak boleh berkreasi dalam berwudu. Nggak boleh berkreasi gitu ya. Atau pertama bersihin kukunya dulu gitu ya. Enggak gitu, enggak boleh berkreasi. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yuzkarismullahi alaihi. Tidak sempurna wudunya orang yang tidak mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ketika berwudu. Maka bapak-bapak begitu mencuci tangan ucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena kalau nggak ngucap itu la wudu ini bukan beranggap tidak dianggap wudunya, tapi tidak sempurna wudunya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bismillah. Ini kopi apa teh nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah semakin hari snacknya semakin bertambah nih. Jadi ke depan yang siap untuk menyalurkan rezekinya segera hubungi panitia yang ada di iya. Jadi bapak-bapak akan mendapatkan pahala orang yang belajar, mendapatkan doa dari malaikat sampai dia pulang. Termasuk diantaranya orang yang memberikan fasilitas orang yang belajar juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang belajar. Jadi kalau anak yang menghafalkan Quran itu dia bisa memberikan syafaat 70 orang yang dia disukai. Jadi anak yang bisa menghafal Quran itu bisa memberikan syafaat 70 orang yang dia sukai. Termasuk diantaranya orang yang memberikan fasilitas bagi orang yang menghafal Quran, itu pun dia akan mendapatkan syafaat, pahala. Maka kalau orang nuntut ilmu itu mendapatkan pahala besar, memberikan fasilitas bagi orang yang nuntut ilmu pun dia akan mendapatkan pahala yang besar. Termasuk diantaranya bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang nggak bisa datang tapi menyiapkan snacknya, itu bisa mendapatkan pahala yang sama. Baik, tadi saya sebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabsilu
bainal madmadah wal istinsyaq. Adalah Rasulullah, saya melihat Rasulullah SAW itu memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Ini dalam sebuah hadis. Tapi dalam riwayat lain menyebutkan Rasulullah tamatmat wastansaqa salasan wa yastansiru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma. Jadi Rasulullah itu kumur-kumur dan dan istinsak, memasukkan air itu dari air yang satu. Artinya Bapak kumur-kumur terpisah dengan istinsak, dengan kumur-kumur yang bareng istinsak, itu Bapak mendapatkan semuanya pahalanya. Jadi pilihannya Bapak boleh milih, jangan nyalah-nyalahin. Ini kadang-kadang mohon maaf orang belajar fikih kemudian punya semangat berbeda, itu nggak boleh. Jadi orang belajar fikih dalam rangka yang penting dia ibadah dimudahkan dengan fikihnya, gitu ya. Jadi belajar fikih untuk memudahkan dia beribadah. Semangatnya untuk yang penting dia ibadah, bukan orang nyalah-nyalahin. Karena harapannya orang belajar ilmu kan jadi orang yang takut pada Allah, bukan orang-orang yang mengatakan saya lebih baik daripada dia. Kalau dia mengatakan saya lebih baik daripada dirinya, itu nanti jadi setan, jadi iblis, gitu ya. Disebutkan dari Anas, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu zufur lam yusibhul ma. Qala irji fa ahsin wudu'aka. Rasulullah melihat seorang pemuda yang di kakinya itu ada kira-kira satu kuku itu nggak kena air. Satu kuku nggak kena air. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang lagi kamu, perbaiki wudhu kamu. Ulangi, perbaiki wudhumu. Artinya apa? Wudhunya nggak sah. Maka bapak-bapak ketika berwudhu pastikan anggota wudhu itu kena air. Jangan nyampe ada yang terlewat. Biasanya di mata kaki. Orang wudhu pakai sendal, sendalnya nggak dilepas. Itu mungkin sering kan ada orang wudhu sendalnya dipakai. Seharusnya dilepas sendalnya, dicuci anggota wudhunya. Ini enggak, sendalnya dipakai. Sehingga yang kena siram kena, yang enggak. Nah yang enggak itu bisa membatasi kita sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lagi-lagi wudhu ini seperti sholat, dia ibadah mahdoh, ibadah yang ada aturannya. Kita enggak boleh berkreasi. Ada orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan berkreasi. Dari mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Untung sebelahnya nggak Noel gitu kan, dapet gitu kan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Gimana Pak? Ini tamu jauh nih, Mushola Rahmatullah hadir dari Al-Furqon, tuan rumah Ijtimaiyah dari Kemang Tanjung. Masjid apa Pak? Kemang Tanjung itu Pak? Masjid apa itu? Ikut masjid yang di Pondok Al-Qudsiyah itu ya? Enggak. Oh jauh ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Dari masjid apa? Al-Hikmah Stadion ya. Ramai stadionnya pada ramai masjidnya itu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan, karena ada agenda lain, harus Zoom. Soalnya lagi musimnya Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah untuk kita semua. Saya berdoa mudah-mudahan hari ini kita kumpul jadi wasilah Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.